Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Selamat beribadah kembali. Oleh anugerah Tuhan kita boleh dipertemukan kembali pagi hari ini. Tentunya semua dalam keadaan sehat, amin. Mari bersama-sama kita teduhkan hati kita datang kepada Tuhan. Membawa seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang layak kita puji pagi hari ini. Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepada Engkau ya Allah, ya Bapa di dalam kerajaan surga. Engkau baik, teramat baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kalau kami boleh ada di minggu terakhir di bulan Oktober ini, kami boleh ada semua karena anugerah-Mu, bukan karena kuat dan gagah kami. Biar saat ini Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami mau menaikkan pujian bagi Engkau. Biar Engkau memberkati ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan sampai selesai. Biarlah hanya nama-Mu saja yang dimuliakan, hanya nama-Mu saja yang ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau yang layak kami sembah, sebab Engkau yang layak kami puji. Kami datang kepadamu ya Tuhan, haleluya, haleluya, Yesus, haleluya, Yesus. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang padamu, Bapakku datang, kami menyembah-Mu, menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi Yesus. Amin. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan-Mu. Di hidupku, mari bersama-sama kita naikkan pujian ini. Kita datang membawa pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Bapakku datang, kami menyembah
menyembahmu. Di sini sebab hanya Engkau yang kami percaya. Ada bagiku Bapakku datang, Bapakku. Ini yang menjadi pengakuan kami Tuhan, menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah kami takut Tuhan, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Yesus, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Yes, amin. Ku nyanyi. Angkat tanganmu kepada Tuhan, pengakuanmu bahwa Dia Allah yang hebat, Dia yang ajaib dalam setiap kehidupan kita. Yes. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi. Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Yes. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh Kau hebat. Yes, sungguh Engkau hebat, sungguh Kau hebat,
ajaib berkuasa perbuatanmu. Di hidupku, haleluya. Kami datang kepadamu Tuhan, kami menyembahmu, kami menyembahmu. Sebab Engkau Allah yang hebat, Engkau yang berkuasa, kami memujimu Yesus. Kami mengangkat suara kami menyembahmu, oh Yesus. Kami percaya Engkau hadir di tengah kami, Engkau melawat hidup kami, Engkau yang memulihkan hidup kami, Engkau yang menguatkan kami. Kami bersyukur, haleluya, haleluya, haleluya. Sebab Engkau yang mulia, sebab Engkau Allah yang kudus, kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan pagi hari ini. Dia Allah yang dahsyat dalam setiap kehidupan kita. Jangan pernah meragukan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi menikmati kehadiran-Mu Tuhan. Ku nyanyi, yes. Amin. Ya Tuhan, kami mengangkat suara kami menaikkan pujian bagi-Mu ya Allah yang hidup. Engkaulah pemilik kehidupan ini. Yes. Amin. Kami nyanyi haleluya. Ku nyanyi, angkat tanganmu kepada Tuhan pagi ini. Yes. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Dengan segenap hati kami Tuhan, oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh Engkau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh Kau hebat, amin. Ajaib perkasa, sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat,
ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap mulut kami, di dalam hati kami tetap mengakui Engkau hebat dalam setiap kehidupan kami. Biarlah saat ini kami tidak berdiam diri, kami mau mengangkat suara kami memuji Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan. Sama-sama katakan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Mari kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan. Amin. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, haleluya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, amin. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir. Yeah. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Mari jemaat Tuhan mengangkat suaramu. Angkatlah suara, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir. Gerakkan kakimu, yeah. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan sebab Dia kuat dan penuh kuasa. Amin. Karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Sekali lagi nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan.
Kita percaya kita kuat bukan karena kuatkan gagah kita. Di saat kita lemah, kuat kuasa Tuhan yang senantiasa menopang kehidupan kita. Sebab hanya Dia yang kita andalkan. Mari bersama-sama terus membawa kehidupan kita kepada Tuhan. Sebab Dia yang menjadi sumber kekuatan hati kita. Dia yang sanggup menolong kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Yes. Sebab hanya Engkau Tuhan. Sungguh kuasa-Mu nyata. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku, kebenaran dan perisai di hidupku. Kami tetap mengakui kuasa-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku, kebenaran dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku. Benar Tuhan, hanya Engkau yang menjadi sumber kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Amin. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku, kebenaran dan perisai di hidupku. Sebab Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku,
Engkaulah sumber kekuatan hati kami Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan hatiku. Ya Tuhan, ini menjadi pengakuan kami pagi ini Tuhan. Yes. Amin. Tempat perlindunganku, kebenaran dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hati kami Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan hati. Kuasa-Mu bekerja pagi ini Tuhan, melawat setiap kehidupan kami yang senantiasa rindu akan Engkau. Kebenaran dan perisai dengan segenap hati. Engkaulah sumber kekuatan hatiku. Engkaulah sumber. Bebaskan roh-Mu. Yes, yes. Amin. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku, kebenaran dan barisan di hidupku. Kebenaran dan perisai, kebenaran dan perisai, kebenaran, kebenaran dan perisai di hidupku. Haleluya. Sebab hanya Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Sebab Engkaulah yang menjadi tempat perlindungan kami. Sebab tidak ada tempat yang lain Tuhan. Hanya Engkau Yesus. Bekerja Roh Kudus dalam setiap kehidupan kami pagi ini. Bekerjalah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi menikmati kehadiran-Mu. Kami mau lebih lagi Tuhan. Kami mau memberi waktu bersekutu kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya sikira Bapa. Ya sikira. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, yes. Tempat persembunyianku, Engkau menolong di saat susahku. Amin.
perlindunganku, kebenaran dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hati kami Tuhan. Engkaulah. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya yang bertugas. Kekuatan hatiku, tempat persembunyianku, Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku, kebenaran dan perisai di hidupku. Kebenaran dan perisai di hidupku. Kebenaran dan perisai di hidupku. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Keberadaan kami bukan karena kami kuat dan gagah, tetapi semuanya murni karena kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh kuat, kami boleh sehat, kami boleh melihat orang-orang sekeliling kami. Kami boleh berjumpa dengan orang-orang yang mengasihi kami. Semuanya Tuhan karena Engkau menganugerahkan kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Bila kekuatan yang kami terima, kami kembalikan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dari awal sampai pada akhirnya firman-Mu, bila firman-Mu menguatkan dan meneguhkan kami. Firman-Mu menyadarkan kami bahwa kami hidup karena kami hidup hanya untuk Tuhan dan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amen. Terima kasih Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Biarlah hanya Engkau saja yang kami dapat lihat dan hanya Engkau saja yang berbicara kepada kami semua. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Saya bersyukur pada pagi hari ini saya diizinkan oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan, dan juga saya ucapkan terima kasih buat Tante Dede yang telah mengizinkan saya untuk dapat membagikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau sama-sama belajar. Bukannya Bapak Ibu Saudara, tapi saya juga akan belajar untuk melakukan, untuk dapat melaksanakan firman Tuhan yang akan kita dengar pada pagi hari ini. Mungkin firman Tuhan pagi hari ini sudah sering kita dengar Bapak Ibu Saudara, sudah sering kita mungkin baca dalam Alkitab kita, sudah sering kita tonton mungkin di dalam khotbah-khotbah yang ada di YouTube, yang ada di TikTok, tetapi kita mau sama-sama diingatkan pada pagi hari ini melalui firman Tuhan ini. Dan saya percaya firman Tuhan ini ada bukan karena sebuah kebetulan, bukan karena dirancangkan oleh manusia, tetapi Tuhan mau memberkati kita melalui firman Tuhan ini. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita langsung buka Alkitab kita di dalam 1 Petrus pasal yang pertama. 1 Petrus pasal yang pertama ayat ke-13 sampai yang ke-16. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-13 sampai yang ke-16. Nanti dengan segala hormat saya minta bantuan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara boleh membacakan ayat yang genap, nanti saya akan mengawalinya dengan ayat yang ganjil. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-13 sampai yang ke-16, demikian firman Tuhan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu.
Amin. Pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita mau sama-sama belajar dalam tema besar kita, yaitu bertumbuh di dalam kekudusan. Bapak Ibu Saudara, mungkin di dalam kehidupan kita berbicara tentang kekudusan bukan suatu hal yang baru lagi, bukan sesuatu hal yang jarang untuk kita dengar, tetapi sudah sangat sering kita dengar, sudah sangat sering kita baca, sudah sangat sering kita menyaksikan orang-orang yang menyampaikan firman Tuhan tentang kekudusan. Tetapi saat ini Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan kepada kita semua bahwa dari saya sampai yang ke belakang, kita semua adalah orang-orang yang telah dikuduskan oleh Tuhan. Kita telah dibenarkan, kita telah disucikan oleh darah Yesus. Artinya kita semua telah kudus, kita semua telah suci. Tetapi pertanyaan besar dalam diri kita, dalam hidup kita, apakah kita hanya mau stop di dalam kekudusan yang Tuhan beri tanpa harus memiliki inisiatif, tanpa harus memiliki niat untuk bertumbuh di dalam kekudusan. Sering sekali kita Bapak Ibu Saudara di dalam kekristenan kita hanya tahu bahwa hidup kita telah dikuduskan. Hidup kita telah disucikan, tetapi kita jarang tahu bagaimana kita dapat bertumbuh di dalam kekudusan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, sebelum kita jauh untuk lebih mengetahui langkah-langkah, lebih tahu bagaimana cara kita untuk bertumbuh dalam kekudusan, kita harus tahu apa itu kekudusan. Kekudusan adalah suci, dalam arti lain Tuhan memilih dan memisahkan umatnya dari dunia ini untuk tujuan memuliakan nama Tuhan. Artinya kudus atau suci adalah dipisahkan, dikhususkan bagi Allah. Karena dalam pembacaan kita tadi Bapak Ibu Saudara dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-13 sampai yang ke-16, kata kudus yang digunakan dalam bahasa asli yaitu Yunani hagios, artinya dikhususkan bagi Allah. Artinya dipisahkan, dikhususkan hanya untuk Allah. Tidak ada lain. Artinya kalau kita sudah dikuduskan dan sudah disucikan oleh darah Yesus, artinya kita sudah terpisah dari dunia Bapak Ibu Saudara. Kita sudah tidak lagi hidup di dalam duniawi, kita nggak hidup lagi dalam kedagingan kita, artinya kita hidup hanya untuk Kristus. Titik nggak pakai koma. Kita telah ditebus oleh darah Yesus, artinya kita adalah milik Kristus. Kita telah dibayar dengan lunas, bukan sesuatu hal yang dicicil, kredit atau segala macam, tetapi lunas mutlak dibayar oleh Yesus dengan kematian Yesus di kayu salib. Yesus menebus kita, Yesus membasuh kita dengan darahnya yang kudus, yang suci. Artinya kita telah dikuduskan dan telah disucikan. Tetapi pertanyaannya yang tadi Bapak Ibu Saudara, apakah kita hanya cukup menerima kekudusan yang Tuhan beri tanpa harus memiliki niat untuk bertumbuh di dalam kekudusan? Orang-orang Kristen, mohon maaf Bapak Ibu Saudara, mungkin kata-kata saya sedikit keras, tetapi tidak menjamin 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun menjadi orang Kristen. Artinya untuk kita sudah hidup dalam kekudusan. Tidak menjamin kita sudah bertahun-tahun menjadi pengikut Kristus, artinya kita telah bertumbuh dalam kekudusan. Yesus memang telah mati untuk kita. Yesus telah mati untuk menebus dosa kita dan menyucikan hidup kita dan menguduskan kita. Tetapi tidak menjamin kita untuk mengalami pertumbuhan di dalam kekudusan akan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini kita diingatkan bahwa pentingnya kita menumbuhkan kekudusan yang Tuhan beri dalam setiap hidup kita. Dan kita harus tahu bahwa kitalah yang bisa bertumbuh di dalam kekudusan. Allah yang kita sembah tidak bisa bertumbuh dan tidak bisa berkurang di dalam kekudusan. Karena Allah adalah sempurna. Kalau Allah sempurna artinya tidak bisa bertambah dan tidak bisa berkurang. Karena mutlak adalah Allah sempurna. Kalau Allah bisa bertambah dan bisa berkurang berarti Allah tidak sempurna Bapak Ibu Saudara. Dan kita adalah manusia yang tidak sempurna. Oleh karena itu kita harus menumbuhkan, kita harus menambahkan kekudusan yang Tuhan sudah berikan untuk setiap kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita mau berbicara tentang pertumbuhan di dalam kekudusan. Oleh karena itu ada cara untuk kita dapat bertumbuh dalam kekudusan. Yang dimana
Dasarnya adalah pembacaan firman Tuhan yang kita baca tadi Bapak Ibu Saudara dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat ke-13 sampai yang ke-16. Cara yang pertama Bapak Ibu Saudara untuk kita bertumbuh dalam kekudusan yaitu menjaga pola pikir. Cara kita menjaga kekudusan hidup kita, kesucian dalam hidup kita adalah menjaga pola pikir. Pola pikir mencakup menjaga mata, menjaga telinga, menjaga mulut, menjaga hati. Itu adalah paket lengkap di dalam diri kita yang harus sama-sama kita jaga. Karena melalui pola pikir kita lah mempengaruhi kehidupan kita. Melalui mata kita, kita melihat sesuatu hal, mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari menjaga pola pikir kita. Sebab ada tertulis dalam Filipi 4 ayat ke-8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikirkan sesuatu hal yang positif Bapak Ibu Saudara. Melihat sesuatu hal yang mungkin seketika mungkin negatif pikiran kita, tetapi coba mulai berpikir positif sehingga hidup kita boleh bertumbuh di dalam kekudusan. Hidup kita boleh mengalami perubahan. Jangan hanya mau menjadi orang Kristen yang jalan di tempat Bapak Ibu Saudara. Jangan hanya menjadi orang Kristen yang hanya begitu saja. Bertahun-tahun hanya ya di situ saja, tidak ada peningkatan. Tetapi jadilah orang yang menjadi pengikut Kristus yang telah dibasuh dan telah ditebus oleh darah Yesus, mengalami peningkatan dan pertumbuhan di dalam Tuhan. Amin. Tuhan akan menolong setiap kehidupan kita untuk kita mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Untuk kita mengalami pertumbuhan di dalam kekudusan Bapak Ibu Saudara. Jadi mari menjaga pola pikir, menjaga mata, menjaga telinga, menjaga mulut. Suatu kebohongan Bapak Ibu Saudara, jikalau kita katakan bahwa kita adalah orang-orang yang bertumbuh dalam kekudusan, kalau mulut kita setiap hari mengeluarkan kata-kata yang enggak memberkati. Percuma kita katakan bahwa kita telah ditebus oleh darah Yesus kalau telinga kita atau mata kita selalu melakukan atau melihat atau mendengar sesuatu hal yang tidak membangun. Jadi mari Bapak Ibu Saudara pikirkan, lihat dan dengarkan setiap hari perkataan-perkataan, keluarkan setiap ucapan-ucapan yang membangun dan memberkati setiap orang. Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama tahu bahwa melalui hidup kita, melalui mulut kita, kita dapat memberkati orang atau kita dapat menghakimi orang. Melalui mulut kita, terkadang kita mungkin hanya bercanda, hanya mungkin bermain, lalu mengeluarkan sepatah kata yang mungkin membuat orang lain terluka. Jadi mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, mari menjaga pola pikir, menjaga mata, menjaga telinga, menjaga mulut kita untuk kita mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Cara yang kedua Bapak Ibu Saudara yang sama-sama kita harus lakukan yaitu berpengharapan akan pertolongan Tuhan. Cara bertumbuh dalam kekudusan yang kedua Bapak Ibu Saudara, berpengharapan akan pertolongan Tuhan. Mau sejago apapun, mau sehebat apapun, mau sekuat apapun, kita menjaga hidup kita dengan kekuatan kita, saya pastikan 100% kita gak akan mampu Bapak Ibu Saudara. Contoh laki-laki, anak muda, saya gak mau katakan bapak-bapak. Anak-anak muda, mungkin ini mungkin ya, ketika kita gak bisa menjaga hidup kita, ketika kita gak berpengharapan kepada Tuhan, mohon maaf, mungkin ketika ada mbak-mbak cantik lewat, mohon maaf Bapak Ibu Saudara, cantik, karena gak bisa menjaga pola pikir, menjaga mata, menjaga hati. Akhirnya apa? Akhirnya pikiran negatif muncul. Karena apa? Karena kita gak berpengharapan sama Tuhan. Kalau ada mbak-mbak cantik lewat, kalau kita berpengharapan kepada Tuhan dan pertolongan Tuhan, ya wes lewat gitu aja. Tapi kalau kita nggak pengharapan dan tidak berpengharapan kepada pertolongan Tuhan, lihat mbak-mbak cantik, aduh Tuhan, tergoda imannya. Akhirnya apa Bapak Ibu Saudara? Jatuh di dalam dosa.
Kalau jatuh dalam dosa artinya kekudusan yang kita miliki hilang. Artinya kekudusan yang kita miliki nggak bertumbuh di dalam Tuhan, nggak mengalami perubahan yang mengarah kepada Kristus. Karena hidup kita, fokus kita, sentral kita adalah kepada Yesus. Kalau kita enggak bertumbuh dalam kekudusan Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita mau menuju kepada kebenaran yang Yesus miliki? Bagaimana kita mau mengalami Kristus dalam kehidupan kita kalau kita tidak mengalami pertumbuhan di dalam kekudusan? Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, sebab di dalam Yesaya pasal 41 ayat ke-10 berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita berpengharapan kepada Tuhan dan kita mau bertumbuh dalam kekudusan, maka Tuhan akan tuntun kita. Tuhan akan pegang tangan kita untuk kita selalu melakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan akan tuntun kita untuk Tuhan menuntun setiap langkah kita dengan langkah apa yang benar menurut pandangan Tuhan, bukan menurut pandangan kita. Pandangan kita melihat ini bagus, ini keren, ini oke. Ini adalah jalan kebenaran yang Yesus miliki, itu melalui pikiran kita. Tapi kalau memang Yesus yang pimpin, Tuhan akan pimpin dalam kebenaran akan Allah. Walaupun mungkin Bapak Ibu Saudara ketika Yesus pimpin dalam jalan kebenaran yang Allah mau, mungkin kita melewati jalan-jalan yang gak enak. Jalan-jalan yang kerikilnya begitu tajam dan segala hal. Tetapi percayalah ketika kita dipegang oleh tangan Allah, berjalan dalam kebenaran Allah untuk mengalami pertumbuhan di dalam kekudusan, maka Allah akan memastikan hidup kita aman dan hidup kita akan bertumbuh dalam kekudusan Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Cara yang berikutnya Bapak Ibu Saudara untuk kita bertumbuh dalam kekudusan, yaitu memiliki ketaatan. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan ingini apa yang ada pada orang lain. Itu salah satu hukum Taurat. Dan hanya kita dengar saja tanpa kita melakukan, itu bukan taat. Kita hanya mendengar firman Tuhan, ya amin, oke, tetapi kita enggak melakukan, berarti kita enggak taat Bapak Ibu Saudara. Ketaatan adalah sebuah tindakan yang dihasilkan oleh pendengaran. Kalau hanya kita mendengar, ya amin, oke, siap. Tapi tidak melakukan sebuah tindakan, artinya kita enggak taat. Selesai. Contoh Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara mungkin meminta tolong kepada anak, kepada orang lain sekitar, tolong dong ambilin ini. Lalu anak Bapak Ibu Saudara katakan, ya oke. Tapi tidak melakukan. Apakah itu taat? Tidak. Sama dengan Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan, kita katakan, ya amin, oke Tuhan, aku akan melakukan. Tetapi engkau, kita Bapak Ibu Saudara, yang terkadang mungkin hanya diam-diam saja, tanpa melakukan sebuah tindakan yang menghasilkan ketaatan. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau bertumbuh dalam kekudusan Allah, miliki ketaatan. Jangan hanya, iya Tuhan, oke Tuhan, tapi sertai dengan sebuah tindakan. Sehingga tindakan kita itulah bukti ketaatan kita kepada Tuhan. Orang-orang yang taat kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya pastikan tidak akan pernah berkekurangan. Orang yang taat kepada Tuhan gak pernah susah payah untuk mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Karena apa? Dia taat. Apa yang Tuhan katakan, ya Tuhan lakukan. Ya Tuhan lakukan. Artinya ketika kita taat sama Tuhan, maka dalam kekudusan kita akan mengalami pertumbuhan. Dalam kekudusan kita akan mengalami perubahan. Kita akan naik level, kita akan naik seperti anak tangga. Kita akan naik satu langkah menuju kepada kemuliaan Tuhan. Karena orang yang tidak kudus tidak akan menerima kemuliaan Allah. Orang yang gak kudus, orang yang gak bertumbuh dalam kekudusan, gak layak bersama dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena Allah yang kita sembah adalah kudus. Yang kita sembah pada pagi hari ini adalah Allah yang kudus. Artinya kalau kita mau bersama dengan Tuhan, kita harus hidup dalam kekudusan dan bertumbuh di dalam kekudusan. Tuhan gak akan menerima hidup kita kalau kita gak hidup dalam kekudusan Allah.
Mau seberapa banyak kebaikan yang Bapak Ibu Saudara perbuat, tapi kebaikan itu mungkin melanggar firman Tuhan dalam tanda kutip. Artinya kita enggak hidup dalam kekudusan Allah. Bapak Ibu Saudara, stop untuk, saya bukan anti kepada tradisi, kepada adat. Tetapi kalau tradisi itu dianggap dalam tanda kutip, dianggap melanggar firman Allah. Mari belajar untuk keluar daripada tradisi itu dan berjalan bersama kebenaran Allah. Sehingga kita mengalami pertumbuhan, kita mengalami perubahan Bapak Ibu Saudara. Saya terkadang kasihan dengan orang-orang Kristen yang dimana mungkin KTP Kristen, identitas Kristen, tetapi tidak hidup mengikuti Kristus di dalam kekudusan akan Kristus. Orang Kristen tanpa hidup dalam kekudusan Bapak Ibu Saudara rasanya hidup di dalam kekosongan. Tapi kalau orang Kristen tidak mengalami kekosongan karena tidak hidup dalam kekudusan, artinya Allah tidak ada dalam hidupnya. Kalau kita enjoy melakukan dosa, kita enjoy melakukan, mohon maaf, kecurangan atau hal-hal yang lain melanggar firman Tuhan, dan kita tidak merasa malu, kita enggak merasa bahwa hidup kita telah berdosa di hadapan Tuhan, pertanyaan besar, artinya apakah Allah tetap ada dalam hidup kita? Apakah Allah masih ada dalam hidup kita? Dan apakah kekudusan yang Allah berikan masih kita miliki atau tidak? Coba Bapak Ibu Saudara, betapa enaknya menjadi pengikut Kristus. Mau hidup kudus Tuhan berikan dengan kematian di kayu salib. Hanya Tuhan minta kita bertumbuh di dalam kekudusan yang Tuhan beri. Kita nggak disuruh melakukan sesuatu hal yang melampaui batas kemampuan kita untuk kita hidup dalam kekudusan. No, kita sudah kudus, dikuduskan oleh Allah melalui kematian Yesus. Tinggal kita bagaimana bertumbuh di dalam kekudusan Allah. Bagaimana kita mengalami peningkatan dalam kekudusan akan Allah. Sehingga hidup kita bukan hanya menjadi Kristen KTP, Kristen identitas, tetapi benar-benar menjadi Kristen seutuhnya, yaitu pengikut Kristus yang menuruti apa yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau adalah engkau, kita, semua Bapak Ibu Saudara hidup di dalam firman Allah, hidup dalam kekudusan Allah, hidup dalam kebenaran Allah. Enggak melenceng daripada itu Bapak Ibu Saudara. Sebab Ulangan pasal 8 ayat ke-6 berkata, oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Jadi Bapak Ibu Saudara taat melakukan apa yang Tuhan mau. Kalau kita merasa bahwa ini perbuatanku berdosa, jangan lakukan. Mungkin kita tahu bahwa ini akan membuat aku mungkin jatuh dalam dosa dan menghilangkan kekudusan daripada Allah, atau menghambat aku bertumbuh dalam kekudusan Allah. Stop untuk engkau melakukan itu. Atau mungkin saat ini sedang kita lakukan hal-hal yang mungkin melanggar firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mulai hari ini kita disadarkan bahwa kita telah dikuduskan. Dan kekudusan yang kita miliki, kita terima dengan gratis. Tuhan gak minta bayar, Tuhan gak minta sesuatu hal yang dimana melampaui batas kemampuan kita. Tuhan yang minta bertumbuh di dalam kekudusan. Dan bertumbuh dalam kekudusan yang Tuhan minta tidak bermanfaat untuk orang lain, tidak bermanfaat untuk Tuhan, tetapi bermanfaat untuk kita. Sehingga kita semakin dekat kepada Tuhan. Dan cara yang terakhir Bapak Ibu Saudara untuk kita bertumbuh dalam kekudusan, yaitu jangan turuti hawa nafsu. Jangan turuti, jangan ingini, jangan mau diikuti, atau jangan mau menjadi orang yang terus hidup di dalam hawa nafsu. Hawa nafsu bukan berbicara tentang seksual, tetapi hawa nafsu berbicara tentang keinginan kita yang memaksakan hal itu boleh terjadi. Hawa nafsu bukan berbicara tentang sesuatu hal yang hanya dilakukan oleh suami istri, no. Tapi hawa nafsu juga berbicara tentang apa yang kita mau, tetapi sebenarnya Tuhan gak berkehendak untuk itu. Kita bernafsu untuk pekerjaan ini harus milikku, akhirnya kita melakukan segala cara yang melanggar firman Tuhan, akhirnya kita jatuh dalam dosa.
Kita nafsu untuk kita dapat mungkin, mohon maaf Bapak Ibu Saudara, memiliki jabatan yang lebih oke, yang lebih tinggi. Akhirnya kita melakukan segala cara kecurangan dan segala macam. Tuhan gak mau itu Bapak Ibu Saudara. Yang Tuhan mau adalah kita tidak mengikuti hawa nafsu, tapi kita mengikuti apa yang Tuhan mau. Tuhan minta kita hanya mau turuti apa yang Tuhan katakan Bapak Ibu Saudara. Tuhan hanya minta kita kepada ketaatan akan firman Allah, tidak di luar daripada itu. Jangan kita mau menjadi budak dosa. Bukan kita katakan, aku gak budak dosa. Aku orang yang benar, orang yang suci dibenarkan oleh Allah. Tapi kalau kita terus menerus melakukan dosa, mohon maaf Bapak Ibu Saudara, kita adalah orang-orang yang dijadikan oleh iblis menjadi budak dosa. Apakah kita mau menjadi budak dosa? Yang terus terikat, yang terus terkungkung oleh dosa pelanggaran kita. Tetapi jadilah orang yang bebas, yang lepas, yang hidup di dalam kebenaran akan Allah, yang telah Allah berikan dalam hidup kita. Betapa nikmatnya Bapak Ibu Saudara, di luar daripada Kristus, tidak menerima kekudusan yang Tuhan berikan. Tetapi kita menjadi orang Kristen, pengikut Kristus, telah diberikan kekudusan yang Tuhan berikan Bapak Ibu Saudara dengan pengorbanan di kayu salib. Jadi mulai saat ini Bapak Ibu Saudara, kita telah disadarkan bahwa hidup kita telah dikuduskan. Dan hidup kita harus mengalami pertumbuhan di dalam kekudusan. Jangan hanya menjadi orang Kristen yang begitu saja. Tapi jadilah orang Kristen yang mengalami peningkatan di dalam Tuhan. Mengalami perubahan dalam Tuhan. Kalau kita hidup dalam kekudusan Bapak Ibu Saudara, kita dipisahkan oleh Allah. Kita dikhususkan bagi Allah. Artinya ketika kita hidup dalam kekudusan, kita berbeda dari dunia ini. Jadi mulai saat ini stop untuk mengikuti hal-hal dunia. Sehingga dunia boleh melihat hidup kita adalah orang-orang yang telah dikuduskan. Dan semakin banyak orang yang akan menerima Yesus melalui setiap kehidupan kita. Jadilah orang-orang yang dimana menjadi berkat, terkhusus menjadi berkat dalam segi kehidupan kita, kerohanian kita, di dalam kekudusan kita akan Allah. Bila Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pagi hari ini boleh menyadarkan kita, mengingatkan kita bahwa Allah yang kita sembah telah memberikan kekudusan yang mutlak, yang gak perlu dibayar, yang gak perlu kita memberikan sesuatu kepada Allah. Tetapi Tuhan yang minta kita hidup di dalam kekudusan dan bertumbuh di dalam kekudusan. Puji nama Tuhan, saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Sama-sama kita mau Bapak Ibu Saudara meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya firman Tuhan datang bukan suatu kebetulan, bukan suatu hal yang dirancangkan oleh manusia, tapi Tuhan benar-benar mau hidup kita mengalami perubahan di dalam Tuhan. Haleluya Roh Kudus. Kita sama-sama mengangkat pujian. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Kudus, kuduslah Tuhan. Dalam hadirat
saudara, pagi hari ini kita telah mendengarkan firman Tuhan. Dan kita sama-sama percaya bahwa firman Tuhan datang bukan sebuah kebetulan, tetapi semua karena Tuhan sudah rencanakan dalam setiap kehidupan kita. Dan pagi hari ini kita telah diingatkan akan pentingnya kekudusan yang Tuhan telah berikan untuk kita mengalami pertumbuhan di dalam kekudusan tersebut, Bapak Ibu Saudara. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara latar belakang dari mana. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara pekerjaannya apa dan aktivitasnya apa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, yang saya tahu bahwa Allah mengasihi setiap kehidupan kita. Yesus mengasihi setiap pribadi kita. Dan Yesus tidak mau kita hidup selalu dalam dosa, dalam keberdosaan kita, dalam kengkungan akan iblis yang dimana membuat kita terikat akan dosa. Tapi Yesus mau kita bebas dari dosa. Karena Yesus telah mati di kayu salib. Yesus telah mengorbankan hidupnya, nyawanya, dirinya untuk menguduskan setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada di luar daripada Yesus yang memberikan keselamatan dan kekudusan dengan gratis selain daripada Yesus. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saat ini renungi, saat ini koreksi dalam setiap hidup kita. Apakah selama ini kita terikat akan dosa? Apakah selama ini kita enjoy dengan segala keberdosaan kita? Apakah selama ini kita nyaman hidup, makan, dan bernafas akan dosa yang selalu kita lakukan? Atau pada pagi hari ini kita telah mendengar dan Allah telah menyatakan kepada kita bahwa hidup kita telah dikuduskan. Dan hidup kita telah dikuduskan artinya hidup kita berharga di mata Tuhan. Hidup kita berharga di mata Tuhan. Oh haleluya, Roh Kudus. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi disadarkan dan telah diingatkan bahwa hidup kami telah dikuduskan oleh Allah. Dan mulai hari ini kami mau melangkah di dalam pertumbuhan kekudusan kami. Sehingga kami tidak hanya mau menjadi orang Kristen yang hanya begitu-begitu saja, tetapi kami menjadi orang Kristen yang mengalami perubahan, yang mengalami pertumbuhan, yang mengalami peningkatan di dalam Tuhan. Sehingga kami bukan hanya menjadi Kristen KTP, tapi kami benar-benar menjadi pengikut Kristus yang serupa dan segambar dengan Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu telah selesai berbicara, tetapi Roh Kudus kami izinkan selalu berbicara kepada kami, mengingatkan kami akan kebenaran firman-Mu, sehingga kami selalu melangkah di dalam kebenaran akan Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur. Terima kasih Tuhan.
kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami rindu tidak hanya mendengarkan firman-Mu, tapi kami rindu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami rindu bisa melakukan semua firman-Mu. Dan kami rindu menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hati Tuhan. Terima kasih berkati Kak Yohanes yang sudah memberkati kami pagi hari ini, pakai hidupnya, perlengkapi semakin hari, persiapkan dia Tuhan, menjadi hamba Tuhan yang sesuai dengan maksud Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami menyerahkan kalau ada di antara keluarga Iklesia yang masih dalam kondisi sakit, pemulihan kesehatannya, pagi hari ini kami tetap berdoa di dalam nama Yesus, kiranya bilur-bilur Yesus menyembuhkan kami yang sedang sakit. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur, mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita mengangkat tangan kita, mari terima anugerah, kemurahan dari Allah Bapa kita, cinta kasih kebaikan dari Tuhan Yesus, kemenangan, kekuatan dari Roh Kudus akan menyertai perjalanan hidup kita, membawa kita kepada kemenangan dari hari ke hari, mulai hari ini penyertaannya sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati kita.